Bisa dimulai? Bisa, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya 5 soal. 5 itu sifatnya menyimpulkan. Nah, buat kesimpulannya kira-kira 3 baris saja ya, tidak banyak. 2 baris pun bisa. Nah, kita mulai dari yang pertama. Dari pertama ya. Dalam bentuk kisah ya. Kisah tentang mempengaruhi pemikiran. Ini masuk pertama nih. Hari Senin tanggal 2 dulu. Tanggal 3 bulan 2 ya. Tentang kerangka berpikir. Sekarang Ustaz buat kisahnya, kalian menyimpulkan. Ya. Ada kemarin itu kisah dari Ehrenfels. Ehrenfels ini adalah seorang yang tak percaya kepada Tuhan. Jadi cara berpikirnya itu katanya yang penting hanya otak. Kan sudah Ustaz ceritakan dulu tak? Belum? Yang penting hanya otak. Yang lain tidak penting. Kalau otak sudah pintar, segala-galanya bisa diselesaikan. Nah, jadi Ehrenfels ini karena dia pintar, dicarinya istri yang tidak pintar. Tak mengapa tidak pintar. Yang penting cantik. Kan sudah kemarin belum? Ya kan? Jadi akhirnya dia menikah dengan wanita cantik itu. Setelah dia menikah, dapat anak, rupanya anaknya bodoh. Rencananya anaknya pintar seperti dia, cantik seperti ibunya. Nyatanya terbalik, jelek kayak bapaknya, bodoh kayak ibunya. Tapi katanya bisa diatasi. Dikasih segala macam suntik vitamin, ternyata tidak mempan. Anaknya tetap idiot, goblok dan debil. Karena dia malu, akhirnya anaknya itu ditembaknya. Udah kemarin kan? Anaknya mati. Sudah tuh katanya anak itu tak bersalah. Yang bersalah itu ibunya, faktor gen menurut buku-buku. Karena wanitalah yang menurunkan gen kecerdasan. Artinya darah yang menurunkan kecerdasan itu otak kiri itu adalah dari ibu. Anak yang sudah mati tadi katanya tak bersalah, yang bersalah ibunya. Lalu ibunya ditembak pula ya, tembak mati. Setelah istrinya mati ditembaknya, lalu dia pelajari buku di perpustakaannya, di laboratoriumnya dikatakan kalau ada seorang ibu yang melahirkan anak bodoh, bukanlah ibu yang salah. Kenapa? Karena tak seorang ibu pun yang menginginkan anaknya lahir dalam keadaan bodoh. Jadi yang salah siapa? Yang salah otak orang yang menafsirkan. Karena bodoh dan tidak bodohnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam dulu. Nggak bisa kita menyalahkan ini bodoh, ini pintar. Cuma yang penting sikap kita, ya. Sikap kita bagaimana orang bodoh itu kita sikapi, dikurangi kebodohannya. Bagaimana orang pintar itu kepintarannya itu didorong atau disalurkan bakatnya sehingga dia menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Itulah pola pikirnya seorang ateis yang bernama Ehrenfels. Karena dia memikirkan hanya melalui materialisme, hanya melalui benda-benda, akhirnya dia mengatakan yang ada hanya benda. Di luar benda tidak ada. Jadi menurut dia Tuhan itu tidak ada menurut Ehrenfels. Yang ada cuma benda-benda. Jadi karena dia tidak bertuhan, akhirnya dia menembak kepalanya sendiri.
sebelum dia menembak kepalanya, dia tulis surat kepada seorang pastor dan seorang ulama. Apa katanya? Kalian adalah orang yang terkaya di dunia. Aku adalah orang termiskin. Aku mengatakan aku orang termiskin di dunia, walaupun duitku banyak, aku miskin karena aku tidak memiliki sesuatu. Apa dia? Agama. Tuhan. Miskinnya aku selama ini, aku tak bertuhan. Sehingga teganya aku menembak anakku, menembak istriku, dan aku akhirnya menembak kepalaku sendiri. Itulah yang berpengaruh terhadap pemikiran Ehrenfels. Barulah pertanyaannya yang terkait dengan kerangka berpikir. Masuk pertama. Selain dari faktor pengetahuan dan pengalaman yang mempengaruhi pikiran seseorang, coba sebutkan 6 macam yang lainnya yang mempengaruhi pikiran orang. Apa saja 6 macam berikutnya? Itu kan baru satu tuh, pengalaman dan pengetahuan. Apalagi yang mempengaruhi pikiran seseorang sehingga dia memutuskan seperti itu. Seseorang yang tak berpikir, dia tidak akan memutuskan sesuatu. Seseorang yang tidak memutuskan sesuatu, dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Seseorang yang tidak mendapatkan sesuatu, dia bukanlah sesuatu. Datangnya tidak menambah, perginya tidak mengurangi. Ada dan tidak adanya dianggap sama saja. Maka terangkan apa saja yang mempengaruhi pikiran 6 butir berikutnya. Jadi kalau ditambah dengan yang tadi 7 ya, itu suatu pendahuluan. Tambah lagi 6, apa yang mempengaruhi berpikir seseorang dan bikin contohnya. Singkat aja masing-masing, yang 6 itu paling-paling 2 baris. 1 baris pun boleh kalau memang bisa disimpulkan. Dalam waktu 10 menit. 10 menit. Langsung kerjakan dulu. Ya, langsung dikerjakan. Yang nomor 1 tadi. Dalam waktu 10 menit. Sekarang adalah pukul 9 lewat. Bisa ulangi lagi pertanyaannya, Sa? Apa saja yang mempengaruhi pikiran seseorang? Sebutkan 6 yang mempengaruhi pikiran seseorang. Dari cerita itu tadi, Sa? Nah, dari yang tadi. Tadi itu 1 tuh. 6 lagi. Jadi 7 maksud yang tadi ya. Yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir atau dalam mengambil keputusan. Kok dia bisa mengambil keputusan seperti itu? Apa saja yang paling mempengaruhi seseorang dalam berpikir? Tujuannya supaya kita jangan salah mengambil keputusan. 6 ya. Kalau kita sudah berpikir lalu kita akan mengambil keputusan. Keputusan yang benar, kita akan bahagia dan kita merasa puas. Tapi kalau keputusan yang kita ambil itu salah, kita akan kecewa dan tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Karena itu, supaya kita lurus, supaya kita puas, maka carilah cara berpikir yang benar. Nah, kalau ayatnya itu, ayat pikir yang benar itu kemarin sudah itu, surat 6 ayat 116. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti saja apa-apa yang kamu tidak tahu, lalu kamu mengikuti hawa nafsu. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu,
sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan pemikiran akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu. Jadi pemikiran kita, apa yang kita pikirkan, itu diminta pertanggungjawaban. 6 macam yang mempengaruhi pemikiran seseorang. Kenapa seseorang memutuskan seperti itu? Macam Aaron First tadi, dia memutuskan untuk membunuh anaknya, membunuh istrinya, bahkan menembak kepalanya sendiri. Itu karena ada yang mempengaruhi pikirannya. Nah, pikirannya sudah disebutkan tadi itu, pikiran ateis, orang yang tak beragama. Kalau orang beragama kan tidak seperti itu dia ambil keputusan. Yang menembak tidak mau dia. Mungkin doa yang sepanjang-panjangnya, atau menghubungi orang-orang yang pintar dalam ilmu batin. Jadi Aaron Price itu anaknya tadi itu tak pernah dia bawakan kepada rohaniwan, apakah rohaniwan Muslim atau rohaniwan Kristen. Pada orang-orang agama tak pernah dibawanya. Dia hanya dibawanya ke dokter, psikiater, ortopedi, ahli gizi. Nah itu saja. Itulah menyebabkan dia putus asa. Ahli gizi segala macam vitamin udah disuntikannya. Ahli ortopedi segala macam metode pelatihan meregang tulangnya, menambah kekuatan tulangnya udah dicoba, tetap juga bodoh. Kenapa dia tidak lari kepada ahli agama? Tanya kepada ulama atau pendeta atau biku-biku yang mempunyai kekuatan rohani. Berobat itu bukan hanya secara fisik, tapi juga banyak secara rohani. Ada 6 yang mempengaruhi selain dari yang tadi. Sudah yang 6-nya dengan contoh-contohnya. Yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Itu kuliah pertama itu. Judulnya Kerangka Berpikir Orang Bertauhid. Kalau orang bertauhid tak mau dia seperti Aaron First. Jadi selain dari itu, apa saja yang mempengaruhi kerangka berpikir seseorang? Masih 4 menit. Sudah Rayhan? Belum.